Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi kali ini, saya ingin berbagi satu hal penting kepada Bapak Ibu honorer setanah air, baik Bapak Ibu honorer kategori 2 maupun Bapak Ibu honorer non kategori 2, yang mana ini informasinya tentang isi surat terbaru dari Kepala Badan Kepegawaian Negara bikin honorer K2 dan non K2 sport jantung. Nah, ada apa ini Bapak Ibu? Kata yang di sini kawal di Pemda. Ini informasi terkini per Sabtu 18 Maret 2023 yang langsung disampaikan oleh Kepala BKN. Nah, informasinya Bapak Ibu silahkan disimak, jangan ketinggalan. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta mencatat satu kabar terbaru, yaitu kabar dari Badan Kepegawaian Negara menerbitkan surat terbaru terkait pendataan pegawai non-aparatur sipil negara atau honorer non-ASN. Surat nomor 2853 garing S datar S I titik 01 garing SD garing E titik 3 Romawi 2023 tertanggal 10 Maret 2023 itu ditujukan kepada 120 Kepala Biro Kepegawaian garing SDM K garing L garing B 120 Kepala BKD garing BKP SDM garing BKPP Provinsi, Kabupaten, Kota. Menurut pelaksana tugas PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana, kebijakan ini sebagai tindak lanjut dari surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB nomor B garing 408 garing M.SM.01.00 garing 2023 tanggal 27 Februari 2023. Jadi, Pak Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan surat kepada saya terkait pendataan honorer non-ASN. Ini kata Bima Haria Wibisana kepada jpnn.com pada hari Sabtu 18 Maret 2023, baru saja semalam Bapak Ibu. Dia menyebutkan 120 pemerintah daerah ini belum menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM kepada Badan Kepegawaian Negara. Adapun 4 hal penting yang disampaikan kepada 120 pemerintah daerah dalam surat Badan Kepegawaian Negara terkait pendataan honorer, yaitu pertama, berdasarkan data yang tercatat pada aplikasi pendataan honorer non-ASN, secara keseluruhan masih terdapat sebanyak 120 instansi pusat dan instansi daerah yang belum menyerahkan tahapan atau unggah atau upload surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Poin pertama ini Bapak Ibu, ini telah tegas disampaikan bahwa memang benar-benar ada 120 instansi pusat maupun daerah yang belum menyelesaikan tahapan unggahan atau upload SPTJM pendataan honorer. Nah, tentunya data honorer yang 120 instansi ini di BKN berarti tanpa disertai oleh SPTJM, ini satu dokumen atau satu berkas yang memang dipertanyakan. Kenapa? Sepertinya PPK Provinsi Kabupaten Kota dalam hal pendataan honorer ini khusus untuk 120 instansi ini, sepertinya ada sesuatu yang perlu dipertanyakan tentang dokumen yang telah sampai di BKN. Kenapa sampai tidak disertai dengan SPTJM? Nah, tentunya ini mungkin ada berbagai alasan Bapak Ibu ya.
tentang kenapa bisa SPTJM-nya tidak sampai di BKN. Dua, sehubungan hal tersebut, aplikasi pendataan honorer non-aparatur sipil negara akan dibuka kembali untuk kebutuhan instansi upload SPTJM dimaksud mulai tanggal 15 sampai 31 Maret 2023. Nah, jadi ini satu kesempatan Bapak Ibu ya dalam hal melengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepada 120 instansi, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah, dibuka kembali. Ini pernyataannya, yaitu mulai dari tanggal 15 sampai dengan 31 Maret 2023, tentunya ini diberi kesempatan kepada seluruh instansi yang 120 ini untuk melengkapi kembali upload atau unggahan SPTJM honorernya. Yang ketiga, untuk memastikan jumlah pegawai non-aparatur sipil negara, hasil pendataan tahun 2022, maka setelah berakhirnya batas upload SPTJM tanggal 31 Maret 2023, tidak akan ada perpanjangan lagi. Ini ketegasan pada poin ketiga Bapak Ibu ya. Setelah mencapai batas waktu 31 Maret 2023, bagi yang belum mengakhiri atau menyerahkan SPTJM dari 120 instansi ini, maka waktunya tidak akan ada perpanjangan lagi. Berarti ini sudah top atau sudah batas terakhir, 31 Maret 2023. Poin keempat, dalam hal instansi tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut di atas, sampai dengan waktu yang ditentukan, maka data yang sudah masuk tidak dapat dijadikan sebagai data dasar tenaga honorer. Nah, jadi ini sudah ketegasan bahwa memang apabila tidak bisa dipenuhi kewajibannya dalam hal ya penyerahan atau pengunggahan SPTJM ini sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, berarti data yang sudah ada di BKN yang tidak disertai dengan SPTJM tidak bisa atau tidak dapat dijadikan sebagai data dasar tenaga honorer. Berarti data honorer yang ada itu sia-sia jadinya. Bagi instansi pusat maupun daerah yang belum mengunggah SPTJM, silakan diunggah karena sistem pendataan non-aparatur sipil negara sudah dibuka sejak 15 Maret. Ingat, ditunggu paling lama 31 Maret, lewat itu dianggap tidak punya tenaga honorer, tegas Bima Hariawi Bisana selaku PLT Kepala BKN. Surat BKN bikin honorer terkejut. Sementara itu, banyak honorer yang terkejut karena ternyata tidak semua instansi telah melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Selama ini, 120 instansi yang masuk daftar itu nyata-nyata masih menggunakan tenaga honorer. Tetapi, SPTJM honorernya belum diikutsertakan pada pendataan honorer. Suratnya bikin sport jantung saja. Kasihan teman-teman yang belum disahkan datanya. Ini kata Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia, Andi Meliani Kahar alias Sean. Sean menghimbau para honorer kategori 2 yang bekerja di 120 instansi tersebut untuk melakukan pendekatan dengan Pemda masing-masing. Kenapa? Tentunya melalui pendekatan yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu honorer kategori 2 ini kepada pimpinan instansinya, maka tentunya akan ya tergerak hati untuk mengupload atau menyerahkan SPTJM keadaan honorernya. Langkah ini penting untuk keamanan data masing-masing tenaga non-aparatur sipil negara. Apalagi honorer kategori 2 untuk kedua kali ini masuk database BKN lagi. Jangan sampai honorer kategori 2 yang sudah masuk database BKN tiba-tiba tidak masuk database BKN versi terbaru. Masih ada waktu, segera dikawal di pemerintahan daerah, ucap Sean. Jadi ini informasi terbaru Bapak Ibu, ini peluang terakhir kepada Bapak Ibu yang mungkin belum ya sempat sah datanya di BKN karena memang belum disertai dengan SPTJM. Jadi ingat waktunya Bapak Ibu bahwa memang sejak tanggal 15 Maret sampai dengan 31 Maret nantinya
aplikasi pendataan honorer itu sudah dibuka. Maka ini satu kesempatan kepada Bapak Ibu honorer untuk melengkapi dokumennya dengan catatan bagi yang bermasalah SPTJM-nya, ada satu himbauan dari Ketua Forum Honorer Kategori 2 Administrasi Indonesia Ani Meliani Kahar alias Sean supaya melakukan pendekatan terhadap pimpinan daerahnya dalam hal pengunggahan atau penyerahan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Ingat, tanpa SPTJM, maka data Bapak Ibu honorer di BKN dianggap tidak bisa dijadikan data dasar honorer. Demikian informasinya, supaya Bapak Ibu honorer segera melakukan pendekatan dengan pimpinan daerahnya dalam hal keabsahan datanya di BKN melalui pengunggahan SPTJM sampai batas waktu 31 Maret 2023. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.